Hari ini 15 Mei 2024, kita balik lagi dengan gold ya. Jadi asal teman-teman perhatikan di sini time frame daily-nya ya. Di time frame daily ini ada gambaran adanya bearish minor ya. Bearish minor dari awal 12 April. Kalau misalnya kita tarik, kita ambil dari XAUSD yang lain, misal XAUSD Saxo, kita tarik dia punya garis di sini. Nah, akan pembentukannya sama seperti ini ya. Ini usah kita ambil. Dan apakah ada potensial dia breakout? Di sini kondisinya daily dia berupaya untuk breakout ya. Seandainya kita tarik dia punya garis sesuai dengan trend line-nya. Jadi ini berharap, dia ada harapan berupaya untuk nge-breakout. If dia breakout, maka potensial dia akan kembali ke 2400-an lagi. Ya ini secara daily kalau kita ngomongin teman-teman. Jadi drop, nah dia pembentukan ini lagi. Tapi kalau sudah dia nggak berhasil breakout, bagaimana King? Ya maka dia akan melanjutkan penurunan yang sama gitu. Maka dia akan melanjutkan penurunan yang sama kalau dia nggak berhasil untuk membreakout. Jadi masih tetap akan drop dalam bearish minornya. Jadi ini penentuan sebenarnya teman-teman ya, penentuan. Jadi kita lihat dari CPI malam ini nanti itu bisa menjadi penentu apakah XAUSD ini akan kencang lagi naiknya ke 2400-an atau malah akan kembali consolidating ke 2330, 2320, 2310 dan seterusnya. Ya, kalau usah kita ngomongin dari time frame H4 ya, it's totally the same. Tadi kalau usah kita ambil time frame yang lebih kecil, ini kan di sini ya. Ini this one H4, dan kalau usah kita ambil di H1 sih, teman-teman juga will see the same. Ya, akan melihat hal yang sama. Jadi kita balik ke tempat yang biasa kita dagangkan. Nah, ini adalah patokan-patokan yang sudah saya tentukan. Ini saya hapus dulu biar teman-teman nggak begitu bingung. Ini adalah range kemarin yang saya tunggu untuk entry buy, which is di 2343, 2340. Tapi nggak berhasil ya, dia nggak berhasil masuk ke area sana, jadi kita lewatkan. 2345, 2349 baru banget di breakout. Ini salah satu base yang bagus ya, karena tarikan saya adalah ketika dia di 10 Mei, itu untuk base terbarunya dia. Dan kondisinya sekarang ini dia retest teman-teman. Ini sorry teman-teman bisa perhatikan, dia masuk dalam zone pembentukan order block sebelumnya. Jadi ini kan naik, drop, base, drop, naik, drop, base. Baru dari sini dia naik, drop, baru naik lagi sini, base, naik. Nah ini adalah kondisi yang sama ya. Jadi dia akan nge-retest zone ini. Kalau misalnya kita perlebar areanya, maka kita akan ketemu bahwa ini zone lumayan lebar. Ya memang beneran lebar sih. Jadi 2358 sampai 2365 lah kalau saya bisa bilang. 2358 harga di sekarang sampai 2365. Kalau misalnya kita mau perkecil itu kita bisa di 2362 sampai 2365 untuk patokannya dia. Bisa nggak kalau misalnya kita nge-sell di area tersebut? Jawabannya bisa teman-teman. Kita bisa masuk sell di area tersebut. Tapi yang teman-teman harus pahami adalah kita harus memperhatikan pembentukan yang dari H1-nya. Di sini dia strong. Sorry, saya tariknya kurang pas. Nah, di sini dia strong. Jadi usah kita tarik, ini ambil atasnya lagi. Nah, this one. Jadi teman-teman bisa ngeliat ya, kalau ngambil dari zone trend line lower time frame di H1, ini kan kita tadi bandingin sama yang daily ya. Dia akan nge-retest untuk area lower time frame-nya di H1-nya ini masuk di 2361 sampai 2364. Artinya apa? 2361, 2364 ini bisa menjadi area sell pertama kita. Dengan harapan apa? Dia nggak breakout, simple. Ya, dengan harapan dia tidak breakout, maka dia akan drop kembali, at least ke 2355 sampai ke 2350. Itu harapan kita secara minornya. Tapi kalau selalu ditanya di mana sell terbaik ya, kalau ditanya seperti itu, di mana sell terbaik, pasti adalah di dekat area trend line ini, yaitu kisaran 2370-an ke atas. Jadi 2378 sampai ke 2380. Ya, 2382, 2383. Oke. So, bisa nggak dimanfaatkan area ini untuk sebagai sell? Bisa. Teman-teman sekarang perhatikan di conditional RSI ini strong bullish ya. Ini strong bullish, tapi MACD-nya ini ada gambaran persiapan buat dead cross. Oke. So,
2361, 2364 ini cocok dijadikan patokan untuk kita entry sell terus menerus dengan area terbawahnya. Ini usah kita ambil area terbawahnya yang saat ini terbentuk ya. Ini dari hari Rabu pagi sampai sekarang ya. Ini ada di 2355. So, apa yang kita sebut dari 2355 ini adalah support ya. Ini adalah support dan menjadi key level. Ini in my honest opinion, ini adalah key level. Jadi kita punya dua key level, 2355 dan 2365. Ada dua key level atas bawah 100 pips. Ya, 2365. Jadi atas bawahnya dia 100 pips. Dua key level ini yang menjadi penentu nanti. If not, maka pergerakan dari XAUSD hanya akan sebatas consolidating. Ya, hanya sebatas consolidating aja. Jadi buy dan sell pun masih dipersilakan. Jadi saran saya, teman-teman bisa entry sell ketika nanti dia masuk di 2361, 2364, high risk. Karena apa? Karena ya jauh kalau kita ngomongin medium risk-nya. Karena 2365 lah area key resistannya. Dan untuk key support kita di 2355, atas bawah 100 pips. If memang ternyata pergerakannya signifikan, nanti akan ada perubahan yang terjadi kok. Tapi untuk sekarang, ini still kuat ya. Kalau misalnya RSI sih memang kuat sebagai bullish. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. RSI-nya kuat banget untuk bullishnya, tapi saya yakin bahwa dia akan retracement dulu. So, apakah sell bisa? Yes, bisa nge-sell. Ya, sell bisa. Ini sebentar saya turunin karena di 2361 ya. Nah, this one. Ini bisa. Ya, jadi teman-teman bisa pahami konsep ini. Saya bulatin aja 2365. Nah, this one. Teman-teman bisa pahami aja. At least bisa memanfaatkan momentum ini untuk trade. Ini konselnya gambarannya yang lumayan signifikan dan kita memastikan dia still follow this momentum ya. Still follow this momentum. Jadi sell ataupun buy dalam kondisi seperti saat ini bisa. Tendensi yang saya miliki untuk kondisi sekarang ya, tendensi yang saya miliki untuk kondisi sekarang di lower time frame itu sellernya lebih kuat. Ya, sellernya lebih kuat. Memang dia bergerak dalam conditional penguatannya dia, tapi ini seller lebih kuat. Jadi mungkin hari ini saya akan mencari area sell beberapa kali sebelum nanti masuk di US session. Jadi sekian dari saya untuk pembahasan di XAUSD.